Terima kasih kesempatan ini. Saya ingin berbagi bagaimana orang yang cinta uang. Inilah memang seratnya. Di Alkitab pun ada contoh yang bisa kita lihat bagaimana ngerinya kalau orang cinta uang. Ini pun saya rasa saya pun hampir sama ini dengan ini. Begitu cintanya kan sama uang. Mungkin di antara kita semua saya yang di sini paling cinta uang rasa. Coba apa sih? 2 Raja-Raja 5 ayat 20. 2 Raja-Raja 5 ayat 20. Berpikirlah Gehazi, bujang Elisa, abdi Allah. Sesungguhnya Tuanku terlalu menyegani Naaman orang-orang ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu padanya. Lanjut. Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, "Selamat." Lanjut dari jawabnya, "Selamat Tuanku." Elisa menyuruh aku mengatakan, "Baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim dari antara rombongan Nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian." Naaman berkata, "Silakan ambillah 2 talenta." Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 budi-budi dan 2 potong pakaian, lalu berikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehazi. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnyalah dari tangan mereka, disimpannya di rumah, dan disuruhnya kedua orang itu pergi. Maka pergilah mereka. Terus baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, "Dari mana Gehazi?" Jawabnya, "Hambamu ini tidak pergi kemana-mana." Tapi kata Elisa kepadanya, "Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak, dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing, domba, lembu, sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya." Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Sampai situ aja dulu. Inilah ngerinya. Ngerinya kalau cinta uang ini memang. Di Alkitab ini sudah sering kita dengar, tapi mungkin penekanannya bukan kepada cinta uang ini. Kita tahu bagaimana Naaman, panglima tentara Syria ini, datang menemui Nabi Elisa untuk menyembuhkan penyakit kustanya. Dan memang dia dengan rela, dengan ikhlas membawa persembahan kepada Elisa supaya nanti kalau sembuh dia, diberikannya itu semua kepada Elisa. Tapi Elisa kan nabi, dia tidak diukur dengan uang. Dan walaupun dengan ikhlas Naaman memberikan setelah sembuh, disembuhkan kustanya oleh Elisa, Elisa tidak menerima pemberian Naaman tadi. Inilah mulailah otak Gehazi, bujang Elisa ini main. Kenapa Tuanku Elisa gak menerimanya? Padahal Naaman udah dengan ikhlas ingin memberinya. Jadi akal Gehazi inilah sering membuat saya pribadi sering jatuh gitu. Bukankah Tuhan itu udah Gehazi tadi sudah melihat bagaimana Elisa melakukan sesuatu yang dikatakan oleh Tuhan.
dan Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Tapi inilah manusia, akal Gehazi inilah yang sering menghinggapi saya, sehingga saya kadang-kadang tidak tunduk kepada Tuhan, tapi lebih mencintai uang daripada mencintai Tuhan. Inilah yang saya merasa harus kembali ke jalurnya Tuhan, supaya jangan terjadi seperti Gehazi ini, sehingga anak Gehazi dan anak cucunya pun kena kusta. Coba bayangkanlah bagaimana malangnya Gehazi tadi. Kalau lihat bahasa karunya, ngeri sebenarnya Gehazi ini. Kia-kia ngayaki kereta Naaman dari. Saat Naaman pulang, memang belum terlalu jauh, tapi kalau dilihat cara Naaman, cara Gehazi lari, bagaimana ngayaki sendai, ngeri, cukup ngeri. Bisa Naaman naik kereta dikejar oleh Gehazi lari. Bagaimana kalau divideokan Gehazi ini, kurasa iya. Begitulah manusia yang cinta uang, sehingga lupa bahwa Tuhan ada bersama dia. Sehingga Elisa tahu lari Gehazi tadi, tahu Elisa bahwa Gehazi sudah mengejar Naaman tadi. Dan begitulah dampaknya kalau cinta uang. Jadi saya ini ayat ini menjadi berkat bagi saya, supaya jangan cinta uang, tapi kan harus Tuhan utama di atas segalanya. Bagaimana juga kita lihat di Perbahanan Rasul-Rasul pasal 5 itu, Ananias dan Sapira, bagaimana akhirnya coba? Begitu dia menjual tanahnya sendirinya, dijualnya dengan senang sendirinya, Ananias dan Sapira. Tapi kok disembunyikannya juga sebagian hasil dari penjualan tanahnya, baru diserahkan kepada ini. Jadi ini memang kalau udah cinta uang ini tadi, mati ukurannya. Ananias dan Sapira tadi mati, kontan di situ, mati. Karena apa? Ditipunya Tuhan. Itu maka ngeri kalau cinta uang ini. Dengar firman Tuhan setiap minggu, setiap ada saat teduh pun, kalau akarnya ini nggak diputuskan, ngeri. Jadi mudah-mudahan semua saudara-saudara terlepas dari ini. Inilah pada dasarnya, sengatnya saya cinta uang, tapi mudah-mudahan Tuhan menolong saya, Roh Kudus bisa memberi kekuatan kepada saya supaya jangan cinta uang lagi. Inilah kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih.